Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kasih-Mu Kau nyatakan melalui firman-Mu Tuhan. Biarlah saat ini Engkau berfirman kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Engkau. Urapi kami semua, dan biar Tuhan saja yang berkata-kata atas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau seandainya kita pernah bepergian ke luar negeri, let's say lah kita misalnya mau ke Amerika begitu ya. Saya percaya di sana kita mungkin juga ada urusan. Saya percaya ada banyak hal yang kita harus persiapkan, ya. Mungkin kita siap baju, ya, baju-baju. Kita siap obat-obatan juga. Jangan sampai nggak siap obat, karena saya pernah lupa bawa obat waktu saya di sana. Terus saya ada sedikit batuk. Orang sana kan rada parno, udah batuk dikit aja rasanya udah gimana begitu ya. Sehingga akhirnya inilah apa namanya, saya disuruh ke dokter. Aduh cuman batuk begitu aja, akhirnya saya harus habis kira-kira sekitar 250 hampir 300 US dollar. Sayangnya luar biasa. Ada banyak lah yang harus kita persiapkan macam-macam. Tetapi di antara hal-hal yang penting atau kurang penting, ada hal yang sangat-sangat penting. Kita mau siapin macam-macam. Tapi kalau kita ke Amerika, kita nggak mempersiapkan visa, akhirnya nggak akan kepake. Semua yang kita siapin tuh nggak kepake. Mesti kita punya visa dulu. Harus. Kita juga udah punya visa, tapi kita nggak punya tiket. Juga kita nggak bisa juga nggak bisa juga pergi ke sana, ya. Kita juga mesti punya paspor. Itu 3 hal yang penting dan yang boleh dikatakan itu adalah yang very very important, ya. Things yang kita harus siapin, ya paspor, ya visa, ya tiket, itu harus ada, ya, kalau kita memang mau berangkat. Nah, sekarang saya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ada banyak sekali hal yang kita kerjakan. Ada banyak, ada macam-macam hal. Kita juga melakukan begitu banyak activity untuk kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kita melakukan banyak activity untuk berkenan dan pada akhirnya melakukan banyak activity dengan tujuan bahwa one day kita akan bisa bersama-sama dengan Bapa di surga, begitu ya, satu kali. Tapi apakah kita sudah tahu ada hal-hal di antara yang kurang penting adalah hal-hal yang penting. Dan di antara yang penting-penting, adakah kita tahu yang betul-betul sangat-sangat penting? Itu sebabnya malam hari ini saya mau menyampaikan mengenai VVIP. Very, very important principles, ya. Satu prinsip yang begitu penting yang kita harus tahu sebagai anak Tuhan. Nah, memang Paulus itu tulisan-tulisannya luar biasa. Paulus sendiri melihat dia tuh mempunyai satu frame, mempunyai satu pandangan paradigma begitu bahwa kehidupan yang dia jalani ini seperti satu perlombaan, ya. Makanya kalau kita tahu di dalam Timotius dia katakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan, ya. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah, itu menunjukkan bahwa hidup ini seperti pertandingan. Dan kalau di Ibrani itu bahwa kita ini perlu mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Dan Paulus sendiri juga mengatakan bahwa hari-hari ini jahat, oleh karena itu kita mesti betul-betul wise, mesti betul-betul bijak kita mengisi hari-hari ini. Nah, melihat dari itu, jadi Paulus sendiri pada akhirnya di dalam dirinya itu ibaratnya jam demi jam, hari demi hari, menit demi menit, detik demi detik di dalam kehidupannya itu betul-betul sari. Itu betul-betul yang sangat-sangat penting, prinsip-prinsip yang penting tidak pernah dilupakan oleh Paulus, ya. Karena juga mengingat bahwa dia selama ini sudah hidup di dalam dosa, maka sisa hidupnya betul-betul dia pergunakan dengan benar. Nah, kalau kita sama-sama membuka di dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-9 dan seterusnya, demikian firman Tuhan, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Ayat yang ke-10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ayat yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, 3 ayat ini bisa dikatakan adalah hal yang sangat prinsip di dalam pengiringan kita kepada Tuhan atau di dalam kekristenan kita. Kalau kita lihat di dalam yang pertama, ya, yang pertama yaitu dikatakan kasih yang melimpah. Nggak cukup di dunia ini kita sekarang ini cuma punya kasih, tapi kasih kita ini mesti kasih yang melimpah. Satu kali ada suami istri, mereka belum lama nikah, waktu belum lama nikah, terus kemudian ya kira-kira baru sekitar 2-3 bulan lah begitu mereka menikah. Kemudian satu kali suaminya pulang kerja, datang ke rumah, terus istrinya ngomong, sayang, aku punya aku punya berita yang sangat luar biasa. Aku punya berita bahagia, dia bilang gitu. Berita bahagia apa? Aduh, aku pokoknya punya berita yang bahagia. Waktu si istri ini bicara mengenai berita yang bahagia, apa yang ada di dalam pikiran kita? Coba. Belum lama nikah, terus istri mengatakan, aku punya surprise, aku punya berita yang sangat bahagia buat kamu. Hamil. Hamil, betul sekali. Orang-orang pasti berpikir mengenai hamil. Suaminya senengnya setengah mati, istrinya diciumin, terus dia ngomong, aduh kamu tuh memang luar biasa, istri yang luar biasa, gitu. Terus dia langsung pegang-pegang perutnya si istri, begitu ya, karena dia pikir istrinya hamil. Terus kemudian istrinya bilang, sayang, besok ini berita bahagianya adalah besok mamaku akan tinggal bersama-sama dengan kita. Pada waktu si istri ini ngomong mengenai bahwa mamahnya akan tinggal bersama-sama dengan mereka di rumah itu, suaminya dari yang happy, dari yang seneng, dari yang luar biasa, langsung berubah, mukanya langsung cemberut, langsung pasang muka nggak enak. Perhatikan, zaman sekarang ini nggak cukup cuman punya kasih. Zaman sekarang ini kita perlu punya kasih yang melimpah. Karena apa? Karena yang ada di hadapan kita itu adalah serigala-serigala. Kalau yang di depan kita itu domba-domba, mungkin punya kasih aja cukup. Tetapi karena yang di hadapan kita ini serigala-serigala, makanya nggak cukup cuma punya kasih. Bayangin kalau kita tahu dalam 2 Timotius ya, bahwa
ciri-ciri manusia pada akhir zaman itu adalah egois, dia hamba uang, nggak tahu say thank you, dia tuh fitnah, dia tuh berontak, dia tuh apa namanya menyombongkan diri. Pokoknya semua hal-hal yang dilakukannya tuh hal-hal yang bikin kita jengkel, yang bikin mata kita sepet, yang bikin rasanya udah mau rasanya mau jitak, mau ditempeleng, mau dan sebagainya. Itu yang dilakukan. Kita lihat berapa banyak kali kita nggak ngapa-ngapain terus kita difitnah sama orang. Betul nggak? Berapa banyak kali kita sudah lakukan yang baik, mungkin nih istri-istri udah berbuat baik, aduh suami kita udahlah pokoknya di dalam hidup kita you are the only one in the world lah ibaratnya begitu ya. Servisnya juga servis luar biasa buat suaminya. Tapi apa yang dilakukan suami buat kita? Dia nganggap kita kayak pembantu lah, bahkan dia menduakan kita lah. Dia cari selingkuhan lain lah. Kita udah, rasanya kita udah melayani dengan sungguh gitu ya di satu gereja kita ini. Tapi coba lihat orang-orang yang satu ini dengan kita, satu pelayanan. Aduh, kelakuannya benar-benar rasanya bikin jengkel. Bayangin, untuk orang-orang yang seperti begitu, nggak cukup kita cuman punya kasih. Ini sangat penting. Yang penting dalam kehidupan kita adalah kita punya kasih. Yuk coba kita membaca di dalam 1 Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang ke-8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kita mesti tahu persis. Akhir zaman ini kita nggak bisa cuma punya kasih. Kita mesti doa pagi, siang, sore, malam supaya kita punya kasih yang melimpah. Menghadapi orang-orang yang menjengkelkan kita. Menghadapi orang-orang yang mengkhianati kita. Menghadapi orang-orang yang nusuk kita dari belakang. Menghadapi orang-orang yang sudahlah kita tahu bahwa dia selalu negatif thinking terhadap kita. Kita perlu punya kasih yang melimpah. Dan Alkitab jelas katakan kalau kita nggak mengasihi, maka kita itu nggak mengenal Allah. Bayangin ini sesuatu yang wow, cuman bicara kasih tapi kemudian kita nggak mengenal Allah. Iya, kalau yang di hadapan kita, kalau semua orang di sekeliling kita itu seperti Frans, aduh, kita nggak perlu punya kasih yang melimpah. Kita cuma punya kasih yang dikit aja kita bisa mengasihi Frans, betul apa enggak? Tapi masalahnya di luar sana orang-orang tuh nggak kayak Frans, ya, yang baik, yang pengertian, kira-kira begitu ya. Yang kalau ketemu kita, aduh, tambah cakep nih, ya tambah luar biasa. Kan enak tuh kuping ngedengerinnya, betul nggak? Tapi yang menjadi persoalan, omongannya bener-bener dah keponya setengah mati di dalam kehidupan kita, gitu ya. Jadi betapa kita mesti memiliki kasih yang melimpah saat ini. Jangan sampai pada akhirnya kita dicap sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Nah, kalau kita tahu Yesus terhadap Yudas, Yesus tahu persis kalau Yudaslah yang akan menjual dia. Yudaslah yang akan memberikan informasi itu. Tapi pun demikian, Yudas tetap diterima sebagai muridnya Tuhan. Dan waktu dia diterima sebagai muridnya Tuhan, pun tetap Yesus tidak membedakan dia dengan 11 muridnya yang lain. Itu Yesus. Lihat Yesus. Sekalipun dia nggak diterima, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia diperlakukan dengan tidak baik, Yesus tetap datang ke dunia dan mati buat kita semua. Itu sebabnya saat ini
kita perlu memiliki kasih yang melimpah. Gimana caranya kita punya kasih yang melimpah? Memang satu-satunya kita perlu minta kasih yang melimpah, yaitu kita mesti berdoa, kita minta, karena sumber kasih yang melimpah itu hanya ada di dalam Tuhan dan tidak ada di dalam yang lain. Kasih agape cuma ada di dalam Tuhan. Kasih yang bisa menyatakan aku mau melakukan yang terbaik untuk kamu. Hanya yang terbaik buat kamu. Terlepas dari apa yang dia sudah lakukan buat kita. Tetapi kasih agape adalah kasih yang cuma berpikir apa yang aku bisa lakukan untuk kebaikanmu yang tertinggi. Bukan kebaikanku, tapi kebaikanmu yang tertinggi. Kita perlu berdoa. Itu sebabnya kalau kita mau bisa mengasihi musuh-musuh kita, bawa nama musuh kita di dalam doa kita. Kita doakan. Kita doakan. Mungkin satu kali doa cuma di bibir, dua kali doa cuma di bibir, pikiran kok enak ya dia tak doa, tapi terus saja berdoa, terus saja doakan. Nanti pada waktu kita berdoa dan membawa orang-orang yang menjengkelkan atau menusuk kita itu di dalam doa-doa kita, lama pada akhirnya kita mulai memiliki belas kasihan kepada orang itu. Justru kalau kita tahu hatinya Yesus, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang merupakan korban karena mereka ada di dalam cengkramannya iblis. Itu sebabnya orang-orang yang seperti itu bukanlah orang-orang yang seharusnya kita musuhi. Justru orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang perlu mendapat siraman kasih supaya mereka pada akhirnya berubah. Sama seperti kita. Kita pun pada akhirnya berubah, kita pun pada akhirnya menjadi pengiring Tuhan karena kita sudah merasakan kasih-Nya yang melimpah. Karena kita sudah merasakan kasih-Nya yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, ingat firman Tuhan juga katakan kita mau lakukan apapun. Kalau kita nggak punya kasih, semuanya sia-sia. Jadi perhatikan, ini adalah very important principle. Ini very important prinsip. Ini prinsip yang sangat-sangat penting di dalam kehidupan kekristenan kita. Gak ada gunanya kita lakukan macam-macam tapi kita gak punya kasih. Karena pada akhirnya satu kali Tuhan mengatakan, sorry, aku gak kenal kamu. Ya, jangan sampai kita nyiapin baju, nyiapin obat, nyiapin apa, paspor kita gak nyiapin. Gak akan pernah kita bisa berangkat pada akhirnya. Yuk, hal yang kedua, hal apa yang kita perlu perlu mengerti gitu ya, yang prinsip yang penting. Yang kedua adalah membedakan mana yang terbaik tadi di ayat yang 10. Memilih mana yang terbaik. Satu kali ada seorang pemuda di dalam satu supermarket. Dia sedang belanja yang dia mau sedang pilih-pilih, tapi kemudian pada waktu dia berjalan belanja, ada satu ibu yang terus ngikutin dia. Dia berhenti, ibu ini juga berhenti. Ini orang ngambil sesuatu, ibu ini juga seperti ngambil sesuatu. Nah, kemudian si pemuda ini rasa nggak enak. Rasa privasinya sudah diganggu karena ibu ini terus ngeliatin terus. Terus si pemuda ini jengkel, bahkan agak sedikit marah, bahkan agak sedikit merasa ibu ini tidak sopan sama sekali telah memperlakukan dia seperti itu. Nah, pada waktu si ibu ini pada waktu si pemuda ini jengkel, kemudian dia pikir sudahlah kalau begini saya tak keluar saja dari supermarket. Akhirnya dia masuk ke dalam antrian untuk di kasir membayar apa yang dia sudah mau beli, tapi kemudian ibu ini juga ngikutin, bahkan ibu ini di depannya duluin si pemuda ini. Pemuda ini tambah marah. Jadi dia katakan,
Bu, maaf saya harus bicara kepada ibu. Saya tidak suka sama sekali dengan apa yang ibu lakukan. Kenapa ibu lakukan ini kepada saya? Ibu ini ngomong begini, nak, ibu minta maaf. Kalau ibu dari tadi terus ngeliatin kamu. Masalahnya adalah ibu punya anak persis seperti kamu. Dan seminggu yang lalu, anak ibu kecelakaan dan anak ibu meninggal. Ibu betul-betul masih seperti belum bisa rela anak ibu itu pergi. Mukanya, rambutnya, potongannya, gaya bicaranya, berpakaiannya persis sama dengan anak ibu. Jadi ibu berpikir bahwa kamu adalah anak ibu. Ibu masih kehilangan, ibu masih belum bisa ngerelain anak ibu pergi. Pada waktu si ibu ini bicara begitu, pemuda ini langsung jadi rasa down. Jadi rasa bersalah luar biasa. Si pemuda ini rasa, aduh kok aku jahat banget sih. Kenapa sih aku ngomong begitu sama tuh ibu. Padahal tuh ibu baru aja kehilangan anaknya yang mukanya persis seperti aku. Oleh karena itu akhirnya si pemuda ini untuk seperti apa ya, nembus dosa lah gitu. Nembus salah karena udah marah-marah dan maki-maki si ibu ini gitu ya. Jadi akhirnya si pemuda ini ngomong, aduh Bu, kalau gitu minta maaf ya Bu, saya minta maaf, saya nggak ngerti kalau ibu tuh baru saja kehilangan anak ibu. Jadi Bu, kalau gitu apa Bu yang saya bisa bantu untuk ibu? Si ibu itu ngomong, nah ibu sadar kalau anak ibu sudah pergi, tapi memang di sini nggak rela. Tapi ibu mau merelakan. Ibu cuma mau minta, tolong nak, panggillah ibu ini mama. Panggillah mama, panggil mama. Karena ibu sudah lama nggak dengar anak ibu manggil lagi apa mama. Tolong panggil saya ini mama. Dan kemudian setelah itu dada-dada ya sama saya. Supaya saya betul terekam apa namanya ini terakhir apa namanya kejadian terakhir adalah kamu panggil saya mama dan kamu dada mama, dada mama, dada mama. Itu saja. Dengan begitu saya akan bisa merelakan anak saya pergi. Oh, itu aja toh Bu. Iya, itu saja nak. Itu cukup untuk membuat saya rilis, saya bisa legowo merelakan anak saya pergi. Oke Bu, kalau begitu. Langsung si pemuda ini, dada mama, pergilah si ibu ini pergi. Waktu ibu ini pergi, memang belakangnya kemudian si si pemuda ini. Waktu si pemuda ini mau bayar, ternyata stroke-nya banyaknya setengah mati. Si pemuda ini ngomong, loh Mbak, kenapa saya banyak sekali belanjaannya? Saya belanjaannya cuma segini aja nih. Loh, yang ibu depan tadi itu kan Mas yang bayar. Hah? Enggak. Kenapa orang saya nggak tahu ibu itu? Mas jangan begitu. Mas barusan manggil-manggil ibu itu dengan mama. Dan kemudian mas nih dada-dada. Dan mas ngomong, da mama, da mama, da mama. Nah itu kan berarti itu mamanya mas kan. Dan mamanya mas itu tadi udah bilang, anak saya yang akan bayar. Perhatiin ini. Ini dunia. Kita sedang menghadapi kuasa kegelapan. Kita sedang menghadapi penguasa-penguasa di udara. Kita sedang menghadapi iblis. Yang mana apa? Iblis gak mau kita punya iman kepada Tuhan. Iblis mau mengecoh kita. Iblis dengan bermuka yang sangat cantik. Iblis bermain dengan sangat lihai. Bermain dengan sangat manis. Tujuannya supaya apa? Kita ini terperangkap di dalam perangkapnya iblis. Berapa banyak aktivitas demi aktivitas yang ada di hadapan iblis tuh akan terus dibombardir. Coba sekarang saya tanya. Hari ini kelihatan sangat cepat.
Hah? Udah mau Natal lagi? Ya ampun, udah Desember. Ya ampun, ternyata pandemi udah hampir 2 tahun. Ya ampun, perhatiin. Betapa cepatnya waktu, apa yang kita habiskan setiap hari. Iblis terus tawarkan dengan berbagai macam. Aktivitas demi aktivitas. Kita ini terus terang megang HP udah lupa segala sesuatu. Lupa. Kita mesti bisa membedakan. Mesti bisa membedakan kalau kita tahu ya apa namanya 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 ngomong begini, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang ditelannya. Jadi kita mesti ngerti, iblis ini berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum untuk menelan kita, untuk menghabiskan, untuk menggerus iman percaya kita kepada Tuhan. Sekarang kalau kita sekarang nih semua lagi hobi goes, ya, apalagi pandemi gini kita mesti meningkatkan stamina tubuh. Dan karena kita mau meningkatkan stamina tubuh, oke, yuk kita olahraga. Boleh nggak olahraga? Boleh, nggak ada yang ngelarang kita olahraga. Bahkan kita harus olahraga supaya kita sehat, karena dengan kita sehat kita bisa melayani Tuhan dengan baik. Tapi hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita goes, sampai akhirnya yang tadinya waktu pagi hari kita mencari wajah Tuhan, ini kita nggak jadi mencari wajah Tuhan karena pagi bangun udah langsung siap-siap mau goes. Karena takut nanti matahari sudah terlalu tinggi. Yang harusnya kita bangun tidur kita baca firman Tuhan, kita jadi nggak baca firman Tuhan karena apa? Kita goes. Yang harusnya kita bisa baca Alkitab lebih banyak, tapi kita lebih banyak membaca WA lebih daripada kita membaca Alkitab. Kalau kita mau jujur, kalau kita juga tahu di dalam 1 Korintus ya, itu Tuhan juga katakan segala sesuatu boleh karena kita orang merdeka. Tapi bukan segala sesuatu itu berguna. Segala sesuatu boleh, benar, tapi bukan segala sesuatu itu membangun. Kita mesti pinter-pinter, pinter pilih temen, pinter pilih pergaulan, pinter pilih activity, pinter pilih apa yang kita lakukan itu sedang berguna dan membangun iman kita apa enggak. Kalau enggak berguna dan membangun iman kita, ingat Paulus ngomong apa? Hari-hari ini nih jahat. Jahat sekali. Kelihatannya cuma sejam nggak apa-apa. Cuma sehari nggak apa-apa. Cuma seminggu nggak apa-apa. Perhatiin. Seperti ilustrasi yang orang tidur di tenda, kemudian ontaknya cuma numpang dikit aja. Ya ampun, cuma moncongnya doang. Ya masuk ke dalam tenda. Tapi waktu kita izinkan, makin nyundul, lama-lama kitanya di luar, ontaknya di dalam tenda. Demikian kehidupan iman kita, nggak sadar. Kita diemin, itu kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita, kita diemin. Kita diemin, lama-lama ternyata tanpa sadar kita udah jadi monster. Karena apa? Sifat buruk itu terus aja kita beri makan di dalam kehidupan kita tanpa kita sadar. Tahu-tahu kok saya sudah jadi Esther yang begini ya? Itu cuma dari hal yang kecil. Kita cuma males ngomong sama si A. Males aku ngomong sama si A. Izin, cuma males kok. Bukannya aku benci, aku nggak benci loh. Males ngomong sama dia. Berawal dari males, kemudian lama-lama udah nggak suka. Lama-lama tanpa sadar, ini loh di sini ada kebencian. Mari kita hal yang kedua, prinsip penting yang kedua, kita mesti betul-betul memfilter
memfilter, kita mesti betul-betul bisa membedakan mana yang ini betul-betul terbaik dan berguna untuk iman kita. Supaya kita apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi yang kedua, hal yang penting, ini hal yang penting, ya. Jangan kita terjebak dengan semua yang iblis tawarkan dan akhirnya kita terlena dan tanpa sadar kita sudah tidak lagi memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, atau kita memiliki iman yang gak cukup untuk menghadapi setiap situasi demi situasi yang ada. Oke. Hal yang berikut, ya. Hal yang berikut, yang ketiga adalah apa? Kita ini mesti memproduksi kebenaran. Tadi di ayat yang ke-11 dikatakan kita ini mesti, ayatnya dikatakan bahwa penuh dengan buah kebenaran, ya. Penuh dengan buah kebenaran. Jadi kita ini mesti memproduksi kebenaran. Kalau kita tahu, ya, kalau kita tahu bahwa apa? Bahwa Yesaya pasal 43 katakan apa? Semua yang kuciptakan adalah untuk kemuliaanku. Berarti kita didesain, kita di-create untuk one purpose, yaitu apa? Kemuliaan Tuhan. That's it. Dan ini kita harus tahu. Dan bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Kalau kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ya, Yohanes 15 ayatnya, ini memang ayat yang ke-5 dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan ayat yang ke-8 mengatakan gimana kita bisa mempermuliakan dia, yaitu jikalau kita berbuah banyak. Tidak bisa tidak. Tujuan Tuhan tempatkan kita di dunia ini adalah agar supaya apa? Dunia mengenal bahwa kita ini adalah miniaturnya Tuhan. Dunia mengenal bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Tuhan. Memang proyek besarnya Tuhan di dalam dunia ini adalah satu. Kembali menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Dulu orang Israel gagal untuk bisa mengenal Allahnya. Seperti apa sih Allahnya? Seperti apa? Udah dikasih tahu begini-begini, tapi gagal. Kemudian di dalam perjanjian baru, melalui Yesus, pada akhirnya Allah mengatakan, ayo sekarang lihat Yesus. Nah, Yesus itu adalah gambaran kemuliaan Allah. Yesus gambaran kemuliaan. Nah, sekarang Yesus sudah tidak bersama-sama dengan kita. Terus bagaimana? Nah, orang-orang yang gak percaya itu diminta, yuk lihat kehidupan orang-orang percaya. Supaya waktu mereka melihat kehidupan orang percaya, sebagaimana dulu orang melihat Yesus, akhirnya mengenal Allah. Sekarang orang melihat kehidupan kita, akhirnya mengenal Allah. Dengan cara apa orang melihat kehidupan? Dengan cara kita memproduksi kebenaran. Itu sebabnya melekat dengan Tuhan. Pada waktu kita melekat dengan Tuhan seperti ranting itu melekat kepada carangnya, maka ini ada satu kemanunggalan, ada satu kesatuan, sehingga kalau si pokoknya ini membutuhkan air, membutuhkan zat-zat hara seperti natrium, fosfor, kalium gitu ya, NPK. Maka si ranting ini juga butuhnya itu juga. Dia nggak butuh yang lain. Dia juga sama kebutuhannya dengan ini. Gitu. Si pokok ini sama. Waktu kita melekat dengan Tuhan, maka yang kita kehendaki, kehendak kita, hasrat kita, pikiran kita, apa kita, itu seperti apa? Seperti Kristus. Ya, seperti Kristus. Itu sebabnya bagaimana kita supaya kita memproduksi kebenaran, tidak bisa tidak. Yuk terus baca firman Tuhan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, doa tiap hari, baca firman Tuhan, doa tiap hari, baca firman Tuhan, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh.
kalau mau kita memproduksi kebenaran. Oke, jadi jangan pernah sampai lupa bahwa tidak ada orang yang melekat kepada Tuhan, ya, kepada pokok anggur ini, kepada Yesus dan tidak terpengaruh. Tidak ada orang yang melekat kepada pokok anggur ini dan kemudian tidak berbuah, nggak ada. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan, pasti kita akan terpengaruh. Kalau kita banyak berdoa, pasti nanti kata-kata kita, pikiran kita pasti diubahkan. Kehendak kita pasti diubah. Kalau kita melekat sama Tuhan, tidak bisa tidak. Pasti hidup kita adalah hidup yang menghasilkan buah. Dan waktu kita menghasilkan buah, orang pada akhirnya mengenal kita. Jadi ingat 3 prinsip yang sangat-sangat penting. Silakan lakukan apapun, tapi yang 3 ini jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak. Ini mesti yang nomor 1. Seperti kalau orang mau pergi ke luar negeri, ya, ke Amerika, jangan pernah lupa harus punya paspor, harus punya visa, dan punya tiket. Tanpa ketiga hal ini mustahil kita akan ada di Amerika. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ingat 3 hal ini. Tanpa 3 hal ini, mustahil kita akan bersama dengan Bapa di surga. Kasih yang melimpah, penting. Ayo belajar untuk mulai membedakan, memfilter segala sesuatu. Ini berguna dan membangun nggak? Ini udah akhir zaman. Waktu kita nggak tahu kapan Tuhan akan panggil kita. Dalam pandemi ini sudah berapa ratus orang yang kita kenal, ya memang kalau yang nggak dikenal banyak, tapi berapa ratus orang yang kita kenal yang sudah tidak bersama dengan kita lagi. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Itu sebabnya yuk filter baik-baik, mumpung masih ada hari, filter baik-baik. Dan yang ketiga, yuk kita berbuah, memproduksi kebenaran. Dengan demikian maka inilah prinsip-prinsip yang kita bisa berikan, dan kalau ini ada di dalam kehidupan kita, maka semua yang lain itu pada akhirnya gampang. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Ampuni kami Tuhan kalau kami terkecoh dengan begitu banyak hal yang iblis tawarkan, yang dunia tawarkan, atau mungkin yang seakan-akan gereja tawarkan, padahal itu adalah kedoknya iblis. Tuhan, kami berdoa, tolong kami Tuhan, agar supaya kami betul-betul menjadi orang-orang yang memiliki kasih yang melimpah. Agar supaya kami tetap dapat mengasihi sekalipun mereka yang sudah membenci kami, atau mereka yang menganggap kami ini musuh, tapi kami tetap mengasihi mereka. Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami diberikan roh yang hikmat yang daripada Tuhan, sehingga kami bisa memilah-milah semua hal yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, yang kami lakukan, di mana semuanya itu sedang berguna dan membangun iman kami. Dan Tuhan, tolong kami, buat kami terus melekat dengan Engkau, sehingga kami memproduksi kebenaran demi kebenaran, memproduksi buah roh. Kata-kata kami, tindakan kami, pikiran kami, kehendak kami, semua sedang dibaca, semua sedang dilihat, semua sedang direkam oleh setiap orang di sekeliling kami, bahwa ada Kristus di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.